Oke, kita sekarang lihat Yohanes ini misalnya. Injil Yohanes 7 pasal 7. Kita lihat ayat 1 sampai yang ke 9 ya. Di sini Yesus cerita tentang Yesus pergi ke hari raya Pondok Daun ya di Yerusalem. Coba baca Indonesianya dulu, nggak apa-apa. Satu orang. Yohanes 7 ayat 1 sampai 9. Baik itu Yesus jalan keliling Yudea, sebagian tidak semua tinggal di Yudea, karena di sana orang Yahudi berusaha untuk. Setelah itu mendekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Panen Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dari Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Kalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, kompakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Oke. Nah, ini teksnya ya kita tinggal bisa lihat ya, kita udah bisa tinggal bacain terjemahannya. Nah, misalnya nih ya, the first layer. The first layer itu apa yang kita mesti kerjakan? Ya, kamu nangkap dong apa literal meaning-nya. Ya, literal meaning itu kan terdapat di sintaktik kontennya nanti, bukan terjemahan ya. Tapi dari terjemahan itu kamu bisa menangkap isinya apa saja. Oke. Nah, kemudian dari sintaktik konten itu kan kamu harus ubah menjadi semantik konten, ya, mencari spiritual meaning-nya gitu. Jadi yang pertama kamu lihat di situ, sebelum semantik konten itu historicalnya adalah background-nya atau konteksnya di situ Yesus berjalan keliling Galilea, ya kan? Nah, kemudian dia berangkat ke mana? Ke Yerusalem ya, atau ke Yudea. Nah, itu konteks historicalnya kalian juga perlu perhatikan di situ. Ya. Nah, untuk apa? Di sini ada menjelang hari raya Tabernakel atau Pondok Daun. Ya kan? Nah, lalu apa lagi? Di ayat yang keempat itu, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Kalau engkau berbuat hal demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. Ya kan? Itu ada kata saudara-saudara Yesus kepadanya. Lalu Yesus menjawab apa? Sebab saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepadanya. Yesus jawab apa? Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ya. Lalu ayat yang ketujuh, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Ya. Nah, Yesus sebenarnya pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi dulu karena waktuku belum genap. Ya, demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Ya, nanti kalau kita lihat
ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, coba baca. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Nah, Yesus juga diam-diam pergi ke sana. Ya kan? Terus ayat 11. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada yang berkata, tidak, ia menyesatkan mereka. Terus? Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang. Oke. Nah, jadi ini konteksnya itu sebelum kita masuk ke pasal ayat yang ke-14, kemudian ayat 1 sampai 9 dulu. Ya. Nah, kalau kita di sini kita lihat ada satu percakapan antara saudara-saudara Yesus dengan dia. Yang intinya apa? Ketidakpercayaan ya saudara-saudaranya yang tidak percaya kepada Kristus gitu. Ya. Jadi kalau dari first layer itu ya kita misalnya lihat dari terjemahannya apa? Kita bisa nangkap gitu ya. Cakapannya itu di ayat yang ke-3 ya sampai ayat yang ke-7 ya kan? Ya kan? Kamu lihat ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Oke? Nah, itu intinya itu di situ. Ya, tadi lihat ya, saudara-saudara Yesus pertama berkata apa? Coba misalnya kita lihat di sini cara tekstualnya ya. Misalnya ayat yang ke-3. Saya akan cepat aja ya, tidak terjemahin satu-satu nanti nggak keburu. Asumsi saya harusnya kalian sudah bisa baca ini ya, diagram ini ya. Saya akan banyak fokus nanti ke second layer-nya ya. Second layer-nya, first layer-nya untuk nerjemahin, lihat diagram, kemudian mencari sintaktik kontennya, harusnya sih no problem ya. Kita lihat ya. Nah ini misalnya nah ini kan ada sintaktik strukturnya atau sintaktik formnya ya, mulai dari ayat 1 sampai nanti ayat yang ke-9 dulu deh ya, kita sampai ayat ke-9. Nah ini nah nih ya. Oke, sebab itu Yesus berjalan berkeliling di Galilea, ya kan? Sebab ia tidak etelein ya, tidak mau apa? Berkeliling peripatein and Yudea. Dia tidak mau berkeliling di Yudea, ya kan? Sebab atau karena hoi Yudea existun apo teknai auton ya, sebab di sana para orang Yahudi ya, pemuka orang Yahudi mau apa? Membunuhnya, mencari untuk membunuh dia. Nah, itu ya, ini kan poin 1, sintaktik konten yang pertama. Oke, yang kedua apa? Ini. Yang kedua, Heiskekopia de Ertelton Yudayan and Eknus. Yang kedua, dikatakan ada ya, atau ketika itu menjelang ya, atau sudah dekat apa? Ada feast ya. Ya, ada Feast of Tabernacle di situ atau hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Ya, jadi ini Eknus itu maksudnya menjelang ya. Gitu. Ya, jadi ketika itu sudah dekat
perayaan orang Yahudi, yaitu ini perayaan Tabernakel atau Pondok Daud. Nah, ini baru nanti ada percakapannya nih. Ayat 3 sampai 7 di sini ya. Ada percakapannya. Lalu ada saudara-saudaranya Adelphoi ya, berkata kepada dia. Nah, ini isi perkataannya. Dikatakan berangkatlah dari sini kan, pergilah ke Yudea. Oke, supaya di sini murid-muridmu juga melihat, ya kan, perbuatanmu yang telah engkau kerjakan. Oke, terus ayat yang keempat, sebab tidak ada seorang pun ini, ya kan, yang melakukan sesuatu, poeti melakukan sesuatu di tempat tersembunyi. Oke, jika ia mau diakui di depan umum, gitu. Oke. Nah, lalu ayat yang kelima di sini, gar, sebab saudara-saudaranya apa? Tidak percaya kepada Yesus, yang gitu ya. Ayat yang keenam, lalu Yesus jawab pada mereka, ya, ho kairos, ho emos, waktuku, paresin auto, waktuku belum tiba, ya kan? Tetapi ho kairos, ho umerteros, ya, tetapi waktumu estin pantote etomos, ya, tetapi waktumu selalu ada, ya, tetapi waktumu selalu ada. Artinya di sini, tetapi bagi kamu selalu ada waktu, ya, atau tetapi waktumu selalu ada, tapi waktuku belum tiba. Nah, ayat yang ketujuh dikatakan apa? Dunia tidak dapat misein humas, ya, misein itu membenci, humas kamu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi membenci aku. Hoti, sebab ego aku, marturo, bersaksi, peri auto, ya, bersaksi tentang dia, bahwa, ya, ta erga auto, maksudnya dia itu dunia, ya, bersaksi tentang dunia bahwa pekerjaan-pekerjaan dunia itu estin ponera, adalah jahat. Saya rasa kalau terjemahan ini harus sudah bisa, ya. Gitu ya. Ini saya cepat aja, ya. Lalu ayat ke-8, kumeis anabete esten iorten. Ya, di sini kamu pergilah ke euteren, itu maksudnya ke perayaan itu atau ke pesta itu, ya. Ego aku anabaino aku tidak pergi ke situ. Esten eorten tauten. Ya, aku tidak pergi ke perayaan itu maksudnya. Sebab hoti ho kairos emos, waktuku, di sini dikatakan lagi kairos, waktuku plerotai aupo, waktuku bukan tiba tapi belum genap atau belum penuhi, ya. Ayat ke-9, the autos, ya, emenein epon tauta ente Galilea, ya. Kemudian dia berkata, kemudian dia tinggal, ya, kemudian dia tinggal di Galilea, ya, epon tauta. Nah, kemudian dia berkata kepadanya, dan dia pun tinggal di Galilea. Oke. Nah, Yesus pun tinggal di Galilea. Jadi dia tidak dalam sampai ayat 9 dia tidak ke Yudea. Oke. Nah, ini, ya, teksnya. Jadi kalau kita bisa buat dari kontennya, ya, kamu lihat ada berapa klausa di sini. Ada ini 1, ya kan? Kemudian 2, ya.
Kemudian ini isi perkataannya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian 5, ini 6, oke, 7, 8, ya kalau sintaktik kontennya 9, 10, 11, ya kan? Gitu. Jadi ada kira-kira 11 poin atau 11 klausa. Nah, sekarang coba kalian baca ini. Nih ya. Penjelasannya ini dari Theophylact dan buku ini ya. Ancient Christian Commentary ya di sini ya. Oke, coba baca sebentar. Yesus pergi dari Yudea karena orang Yahudi yang haus darah meskipun dia tidak takut. Nah, itu ayat 1 maksudnya. Ya. Dia memiliki kekuatan untuk berjalan di tengah-tengah mereka tanpa terluka, tapi jika dia sering menunjukkan kekuatan ini, mereka akan mencurigai dia sebagai semacam penampakan dan bukan manusia. Iya. Jadi kenapa kok Yesus tidak mau terlibat di dalam hal-hal seperti itu? Bukan dia takut mati, atau dia tidak mau, atau dia tarik gara-gara dengan orang Yudea, karena dia nggak mau menunjukkan satu kekuatan yang seolah dia ini bukan manusia nanti. Dewa dari mana, atau dirasukin, bahkan dituduh dirasukin sihir lah, ya, atau dituduh melakukan satu kuasa kegelapan, ya kan? Kok orang ini kok bisa tiba-tiba nanti menghilang gitu ya, tiba-tiba dia sudah bisa tidak terluka, misalnya kalau dia dipukul gitu. Yesus bisa aja menunjukkan itu, ya kan? Oke. Nah, maka dia tidak mau apa? Tidak mau pergi ke Yudea. Ya, karena apa? Orang-orang Yahudi itu mau membunuhnya. Oke, ini masih menjelaskan ayat 1 ya. Terus jangan mundur dari musuh-musuhnya. Tuhan yang tak meragukan realitas kodrat manusianya dan membuatnya. Nah, that's it. Jadi misalnya ayat 1. Ayat 1 kan ini ya penjelasannya kan. Teksnya ini kan. Oke, Yesus apa nih? Berjalan bersama metatauta ente Galilea, ya kan? Yesus berjalan bersama atau Yesus berjalan berkeliling lah gitu ya, bersama dengan murid-muridnya di Galilea, ya kan? Jadi Yesus berjalan bersama dengan mereka di Galilea. Oke, kenapa? Karena dia tidak ingin sebab dia tidak ingin berjalan atau dia tidak ingin pergi ke Yudea, sebab orang-orang pemuka Yahudi apa? Ingin membunuhnya atau berusaha membunuhnya atau untuk membunuhnya. Nah, ini kenapa ini? Ternyata kalau kita baca tafsiran, dia katakan apa? Yesus bukan takut. Dia bukan takut dibunuh, atau dia takut mati gitu ya kan? Atau dia pengecut gitu, atau dia penakut. Tetapi apa? Dia ingin meneguhkan realitas kodrat manusianya, sehingga dia mau menunjukkan aku bisa dipercaya, aku ini benar-benar manusia, bukan setengah ilahi setengah manusia begitu ya, atau pakai kuasa kegelapan atau apa gitu. Oke? Itu satu. Terus jangan demikian dia mempermalukan Marcion, Basileides, dan bidat lainnya seperti yang mereka katakan bahwa inkarnasinya hanya sebuah fantasi atau ilusi. Nah, jadi kata Theophylact di sini, Yesus tidak mau menunjukkan itu, ya,
supaya dia mau mengatakan bahwa inkarnasinya itu adalah benar-benar terjadi. Dia benar-benar adalah seorang manusia. Nah, ini kan untuk melawan ajaran-ajaran dari Menes, Marcion, Basilides yang mengatakan bahwa Yesus itu, kemanusiaan Yesus itu hanya fantasi, ilusi aja gitu. Karya, bahkan ada yang menuduh itu hanya fantasi dari para murid aja gitu. Ya kan banyak tuduhan ya. Nah, Injil ini ditulis hanya untuk melebih-lebihkan tentang Yesus. Kayak misalnya Petrus, Yohanes, ya itu kan murid Yesus sendiri. Ya iyalah, dia pasti akan nulis sesuatu yang membangga-banggakan gurunya kan, gitu. Nah, terus namun ada saat-saat ketika Yesus dengan tenang berdiri di tengah-tengah orang-orang yang bernapasan membingungkan, mengamuk terhadapnya. Dengan tetap tidak tersentuh, dia menunjukkan pilihannya dan memilihkan Paulus dari Samosata dan yang lainnya yang mengklaim bahwa dia hanyalah seorang manusia. Oke, jadi menurut Theophila, ayat 1 ini apa? Ini, second layer-nya. Second layer-nya apa? Ayat 1 ini. Kalau menurut Theophila apa second layer-nya? Hah? Yesus apa? Meneguhkan kemanusiaannya. Ya, tapi sisi lain apa? Dia nggak tersentuh kan? Ya kan? Dia nggak bisa dibunuh sebelum waktunya kan? Berarti dia menunjukkan apa? Sisi keilahiannya. Itu dia. Itu maksud ayat 1 itu. Nangkap nggak? Dapat nggak second layer-nya? Ya kan? Nah, gitu. Ini bengong-bengong, ngerti nggak nih? Apa manner? Second layer-nya apa manner? Kok kamu baca ayat 1? Ya, baca ayat 1. Lambatnya. Cepat. Ya, baca ayat 1. Ya, Yohanes 7 ayat 1. Cepat baca. Oke, ini kan first layer yang kamu baca. Ya, tadi kalau kita bedah, kita analisis kan jadi bisa satu konten ya kan di sini kan. Oke. Ini ya. Oke. Nah, second layer-nya apa yang kamu tangkap tadi? Manner. Nggak ada di Alkitab. Terus, nih. Lulus mana, Pak? Itu loh. Bukan ini ya. Nah, ini. Apa second layer-nya? Dari Theophilak ini kan, dia ngomong apa Theophilak? Nih. Second layer-nya apa? Nih, Herni. Yesus ingin menunjukkan pilihannya dalam Yesus ingin meneguhkan kemanusiaannya, ya kan? Ya, oke. Supaya orang-orang itu nggak curiga, ini orang mau dibunuh kok nggak bisa-bisa gitu loh. Ngerti nggak? Ya kan, meneguhkan realitas kemanusiaannya, tapi sisi lain apa? Dia tetap tidak tersentuh kan? Ini menunjukkan apa? Keilahiannya. Oke, itu ya, yang pertama. Paham nggak ini? Nah, kemudian menurut Kiril, baca lagi. Perjalanan Yesus ke bangsa-bangsa lainnya seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang menentangnya. Ya, Pada terus? kesempatan ini Tuhan mendidik juga Galilea karena belum waktunya untuk penderitaannya, tidak ada gunanya baginya untuk tetap berada di antara musuh-musuhnya, karena ia hanya akan membangkitkan amarah mereka. Nah, jadi kalau menurut Theophilak, apa lagi nih?
Yesus tahu waktunya belum genap, belum tiba. Sehingga di sini apa? Nah, Tuhan menyingkir dulu ke Galilea. Dia tidak mau musuh-musuhnya ini apa? Atau dia tidak mau membangkitkan amarah musuh-musuhnya gitu. Ya, itu menurut Theophila. Jadi kalau di sini kamu bisa melihat, kalau kamu tarik the third layer-nya di sini apa? Third layer-nya itu kan berarti ini Yesus mau menunjukkan keilahian dan kemanusiaannya yang sejati. Ya kan? Dia tidak mau cari darah gitu. Nah, yang ketiga mungkin kamu akan lihat, oh ini Yesus adalah orang yang tahu situasi, ya kan? Berhikmat ya, pandai membaca sikon, ya kan? Ya kan? Nah, berarti yang ketiga apa? Third layer-nya good news-nya apa? Atau good works-nya apa? Kita misalnya apa? Kamu akan mikir, oh ya kita harus jadi orang yang berhikmat, tahu situasi dan kondisi. Kan gitu misalnya kan? Seperti Yesus ini. Tapi jangan buru-buru dulu tarik langsung ke situ, belum tentu. Ya bisa sih kalau mau dikaitkan dengan masalah tahu sikon, tahu hikmat gitu loh. Ya, nanti gitu. Karena ayat ini, ayat 1 ini kan belum selesai, masih ada 8 ayat. Ya, makanya hati-hati kalian baca ayat tuh jangan mikir-mikir dulu gitu, jangan coba narik-narik. Cocok logi nanti jadi cocok logi. Ini dihilang nih ya, cocok logi ini ya. Ini bahaya nih. Belum tentu teks itu mau ngomong itu. Bisa aja sih kalau dicocok-cocokkan. Apalagi orang Indonesia kan pinter itu. Ya kan? Dicocok-cocok kayak gini. Ya, dijodoh-jodohin semua bisa. Oke. Nah, tapi kamu jangan buru-buru langsung masuk yang ketiga cuma 1 ayat gitu. Oke, tunggu dulu. Ya. Coba nih misalnya pasrah. Lapisan 3-nya apa? Itu 2. Yang ketiganya apa? Bukan. Yang ketiganya belum tahu gitu ya kan? Nanti kita selesaikan yang kedua dulu. Ya, yang ketiga belum. Yang ketiga kalau kamu nulis, oh ini berarti Yesus orang berhikmat, tahu situasi, kondisi. Ya, iya sih, nggak salah juga. Tapi teksnya itu belum tentu ngomong itu nanti. Sabar dulu. Makanya jangan dicocok-cocok ya. Jangan mikir-mikir sendiri, kamu cocok-cocokkan ini, apalagi nyindir-nyindir orang ya, hakimi. Orang kan suka kita dari mimbar seperti itu kan. Terus ambil ayat untuk nusuk orang. Ya. Oke, nah, nanti dulu karena kita masih yang kedua. Ya, tapi waktunya udah habis ya, kita break dulu deh. Kita masuk apa ini chapelnya? KTB ya. Ya oke, kita sambung lagi.